Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mas Afrianto dengan NIM 0730020022. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah batubara dengan dosen pengampu Pak Mas Agus. Yang pertama ini ada genesa batubara. Definisi batubara, suatu benda padat yang kompleks terdiri dari bermacam-macam unsur yang mewakili banyak komponen kimia, di mana hanya sedikit dari komponen kimia tersebut dapat diketahui, atau suatu benda padat organik yang memiliki komposisi kimia yang sangat rumit. Komponen batubara secara mikroskopis. Butir organik batubara secara mikroskopis disebut maseral. Maseral terdiri atas 3 kelompok, yakni liptinit, vitrinit, dan invertinit. Maseral ditentukan berdasarkan refleksi cahaya keabuan, yakni liptinit atau abu gelap, vitrinit abu sedang hingga terang, inetrinit putih hingga putih terang. Liptinit terdiri atas hidrokarbon kaya hidrogen, spora, serbuk, sari, kutikula, dan resin atau getah. Vitrinit mengandung hidrogen yang lebih sedikit dibandingkan liptinit berdasarkan atas kayu yang tergalifikasi kualitas kayu dan akar. Vitrinit sebagai besar adalah produk hasil oksidasi dari maseral lainnya sehingga lebih kaya kandungan karbonnya. Tahapan pembentukan batubara. Tahapan pembentukan gambut peat dari tumbuhan yang disebut peatification. Tahap pembentukan batubara dari gambut yang disebut proses kalification. Contohnya itu pada gambar di samping. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara dan umurnya menurut Diesel 1981 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada alga, yang kedua itu ada xylophyta, yang ketiga itu ada Pteridophyta, yang ketiga Gymnospermae, yang keempat ada Angiospermae, yang kelima ada Alguena famoso. Selanjutnya, teori akumulasi gambut dan lapisan batubara. Teori in situ, lapisan gambut terbentuk dari tumbuhan yang tumbang di tempat tumbuhnya. Yang kedua itu ada teori drift. Lapisan gambut yang terbentuk berasal dari bagian-bagian tumbuhan yang terbawa oleh aliran air sungai dan terdapat di daerah hilir atau delta. Bentuk lapisan batubara atau horseback. Contoh gambarnya pada gambar di samping. Bentuk lapisan batubara atau pins, yang lapisan teratas itu ada pasir, yang lapisan kedua itu ada lempung, lapisan ketiga ini baru batubara, dan yang lapisan keempat ini ada lempung. Bentuk lapisan batubara clavin, pandangan ke depan. Nah, yang sebelah kanan itu ada batubaranya, dan yang di tengah itu ada urat lempungnya atau clavinnya. Untuk lapisan batubara atau buried hill, pada lapisan pertama itu ada batu pasir, yang kedua itu ada lempung, yang ketiga itu ada batu bara, dan yang seperti gunung itu adalah batuan dasarnya. Selanjutnya, bentuk lapisan batu bara atau fault, patah atau patahan. Nah, bentuk lapisan yang pertama itu ada batu pasir, yang kedua itu ada batu lempung, dan yang ketiga itu ada batu bara, itu yang paling bawah. Selanjutnya, cekungan batubara Indonesia Barat, lempeng India, Australia, bergerak ke utara menumbuk lempeng Eurasia. Terbentuk cekungan tersier atau Paleogen Intermontana Basin, Continental Margin, Neogen atau Foreland, Backdeep, Interdeep, dan Delta. Cekungan yang penting untuk batubara adalah Leogen Intercontinental Basin, Neogen Foreland Basin,
Terus yang ketiga ada neogen, delta, basin. Materi selanjutnya itu ada parameter kualitas batu bara. Parameter kualitas batu bara yang pertama itu ada analisis proximat. Analisis yang terdiri dari kadar air atau inherent moisture. Yang kedua itu ada kadar abu atau ash content. Yang ketiga itu ada kadar zat terbang atau volatimeter. Yang keempat itu ada karbon terlambat atau fixed carbon. Pertama itu ada kadar air atau inherent moisture. Materinya itu ditentukan dengan menetapkan kehilangan berat air dari contoh bila dipanaskan di bawah kondisi terkendali dari temperatur, waktu dan atmosfer berat contoh dan peralatannya. Berat yang hilang dihitung sebagai kandungan air bawaan. Contoh gambarnya itu pada di gambar di samping. Selanjutnya ini ada kadar abu atau ash content. Abu ditentukan dengan menimbang sisa pembakaran contoh batu bara di bawah kondisi terkendali dari berat contoh temperatur, waktu, dan atmosfer. Temperatur pembakaran agak berbeda menurut standar seperti 700 hingga 750 derajat Celcius. Dari ASTM-BS 815 derajat Celcius dan lain-lainnya. Kadar zat terbang atau volatimeter. Apabila batu bara dipanaskan di dalam atmosfer yang inert tidak beraksi sampai temperatur 950 derajat Celcius akan menghasilkan material yang disebut zat terbang. Hasil pelapisan ikatan kimia di dalam batu bara selama proses pemanasan terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti hidrogen, karbon monoksida, metan, uap tar. Gas yang tidak terbakar seperti karbon dioksida dan uap air. Uap air di sini adalah uap air yang tidak termasuk air total tetapi termasuk air hidrasi dan air dekomposisi. Karbon terhambat atau fixed carbon. Karbon terhambat merupakan jumlah karbon yang terkandung dalam batu bara, dimanfaatkan pada klasifikasi combustion dan karbonisasi batu bara. Semakin tinggi fixed carbon, semakin tinggi peringkat batu baranya. Formulanya itu ada fixed carbon sama dengan 100% dikurang buka kurung 100% air ditambah persen abu ditambah persen abu terbang. Selanjutnya di sini ada parameter kualitas batu bara. Yang kedua ini ada kadar air atau total moisture. Analisis yang terdiri dari air permukaan free moisture, air yang ada pada permukaan atau reka-rekahan celah-celah batu bara, air bawaan inherent moisture, air yang ada pada rongga-rongga kapiler batu bara. Parameter kualitas batu bara. Yang ketiga itu ada analisis ultimat. Analisis akhir menguji kadar air, abu, karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen dari sampel untuk menentukan komposisi unsur sampel. Setiap unsur kimia dalam sampel dianalisis melalui jalur kimiawi dan isinya dinyatakan sebagai persentase yang berkaitan dengan massa total sampel. Teknik ini sering digunakan dalam industri pertambangan dan kokas. Selanjutnya yang keempat ini ada total sulfur. Total sulfur pada batu bara adalah jumlah kandungan sulfur yang terdapat dalam abu batu bara. Disebut pula non-combustion sulfur. Dengan combustion sulfur atau definisi lainnya menyebutkan total sulfur adalah jumlah inorganik sulfur dengan organik sulfur. Penentuan total sulfur melibatkan beberapa kondisi kimia yang diakhiri mengubahnya menjadi sulfat, dan hal ini dapat dilakukan dengan metode SCK, bomb washing, dan metode high temperature combustion. Selanjutnya yang kelima ini ada nilai kalor atau calorific value. Salah satu parameter penentu kualitas batu bara ialah nilai kalornya, yaitu beberapa banyak energi yang dihasilkan per satuan masanya. Nilai kalor batu bara diukur menggunakan alat yang disebut bomb calorimeter, memiliki satuan kcal per kilogram.
CAL per gram, BTU per LB, mj per kilogram, buka kurung 1 mj per kilogram sama dengan 430 BTU per LB sama dengan 239 kcal per kilogram tutup. Selanjutnya yang keenam ini ada HGI atau Hargrove Gravity Index. Hargrove atau Gravity Index tes ini adalah untuk mengukur kemudahan relatif saat batu bara dihancurkan ke dalam ukuran yang lebih kecil. Semakin tinggi nilai HGI, maka semakin lunak batu bara, yang berarti semakin mudah batu bara tersebut untuk dihancurkan. HGI dihitung dengan rumus HGI sama dengan 13 ditambah 6,73 W. HGI bervariasi mulai dari 20 sampai lebih besar dari 110. Umumnya HGI kurang dari 40 merupakan batu bara yang keras. Materi selanjutnya itu ada diagram komponen batu bara. Diagram komponen batu bara atau total measure, survive measure, inherit measure as mineral meter, volatile meter, volatile organic meter, pure cool, fixed carbon, volatile meter. Itu pada gambar yang ada di layar. Versi basis pelaporan. Analisis proximat ADB sama dengan IM sama dengan 4,5%, abu sama dengan 9,0%, VM sama dengan 34,5%, FC sama dengan 53,0 per 100%. Total moisture atau AR sama dengan 12,5%. AR sama dengan ADB dikali 100 di min TM per 101 M. Analisis proximat AR sama dengan TM sama dengan 12,5%, abu sama dengan 9,0 dikali 100 min 12,5 atau 100 dikurang 4,5% sama dengan 8%. VM sama dengan 34,5 kali 100 min 12,5 per 100 dikurangin 4,5% sama dengan 31%. FC sama dengan 53,0%, 100 min 12,5, 100 dikurang di min 4,5% sama dengan 48,5% per 100%. Cukup sekian jawaban UTS yang bisa saya berikan dan saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.